ditanyakan di akhir. Nah, di sore hari ini kita kedatangan pemateri hebat kita nih, teman-teman. Namanya Kak Dewi, dengan tema kita pada sore hari ini adalah buka dulu topengmu. Langsung aja kita ke materi. Silakan Kak Dewi. Ya, terima kasih Kak Anggi. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Kak. Ya, alhamdulillah. Slide-nya bisa ditampilkan. Kan yang ini ya. Kak Dewi. Iya, slide-nya itu tadi masih tertukar ya. Jadi saya masih diproses. Ya, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa saya aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berislam dan nikmatnya beriman. Baik, alhamdulillah hari ini saya akan langsung saja ya. Saya akan membawakan materi yang ketiga dari acara camp ini ya. Yang dengan mengusung tema persona buka topengmu. Nah, kira-kira apa sih persona itu? Nah, mari kita lihat next slide. Nah, menurut Carl Gustav Jung, seorang psikolog, bahwa persona adalah kepribadian publik, aspek-aspek yang ditunjukkan pada dunia atau pendapat publik mengenai individu sebagai lawan dari kepribadian privatnya. Nah, ini. Jadi persona itu adalah kepribadian yang ingin kita tampilkan. Card ini ya.
Menurutnya, persona itu digunakan untuk memenuhi harapan sosial untuk bertahan hidup, membantu mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku untuk menunjukkan kesan tertentu kepada orang lain, namun harus menyembunyikan kepribadian mereka yang sebenarnya. Nah, ternyata persona itu merupakan apa ya bisa dibilang seperti topeng yang kita gunakan untuk memenuhi harapan sosial. Jadi kita menyembunyikan diri kita yang asli, kita menyembunyikan identitas kita, dan kita menggunakan topeng untuk memenuhi harapan sosial, biar kita terlihat bagus di mata orang lain. Persona, menurut seorang psikolog. Jadi persona itu bisa dibilang adalah topeng. Next slide. Nah, kira-kira haruskah kita itu sebagai seseorang atau masyarakat, kita kan bagian dari masyarakat ya. Nah, perlukah kita itu memakai topeng? Nah, topeng apa yang harus kita pakai? Apakah topeng seperti yang dipakai dalam pertunjukan topeng monyet? Nah, terus identitas apa yang harus kita tunjukkan pada dunia? Nah, haruskah kita memakai topeng? Kemudian kira-kira jika kita tidak memakai topeng, lalu identitas apa yang ingin kita tunjukkan kepada dunia? Nah, next slide. Next. Nah, ternyata Allah sudah berfirman dalam Al-Quran apakah yang paling baik dari orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan orang-orang yang beramal soleh, serta orang-orang yang berkata sesungguhnya aku adalah Muslim. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah identitas kita. Nah, ternyata identitas kita adalah sebagai seorang Muslim. Dan ketika kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim, maka kita itu akan mendapat label dari Allah, orang yang paling baik. Nah, itu. Jadi orang yang paling baik menurut Allah pertama adalah orang yang mengajak pada jalan Allah, orang yang berdakwah, kemudian orang yang beramal soleh, dan yang ketiga orang yang berkata sesungguhnya aku adalah Muslim. Kenapa? Orang yang menyatakan identitasnya sebagai Muslim itu dianggap menjadi orang yang paling baik karena ternyata menunjukkan diri kita sebagai Muslim sesungguhnya itu tidaklah ringan, apalagi saat ini ya, ketika ketika kita hidup di zaman yang orang-orang Islam pada takut dengan keislamannya atau fobia berislam secara menyeluruh, maka nanti akan mendapat label-label yang banyak. Nah, itu. Maka ternyata yang perlu kita tunjukkan adalah identitas kita sebagai seorang Muslim. Next slide. Nah, ketika kita sudah menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim, maka akan ada konsekuensi ketika kita menjadi seorang Muslim. Apa konsekuensinya? Yaitu harus taat, tunduk, dan patuh terhadap semua ketentuan dari Al-Khaliq. Nah, jadi taat itu menerima segala apa yang diarahkan oleh Al-Khaliq. Jadi taat itu tanpa tapi, taat itu dengan keikhlasan, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah syariatkan, maka harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa
beralasan apa-apa. Nah, itulah konsekuensi kita ketika menjadi seorang Muslim. Jadi taat, tunduk, dan patuh terhadap semua ketentuan dari Al-Khaliq. Semua peraturan yang Allah berikan, memilih-milih mana yang enak untuk saya, mana yang baik untuk saya, tapi semua itu apa yang Allah berikan, maka kita terima. Gitu. Nah, ketika sudah taat, tunduk, dan patuh terhadap semua ketentuan Al-Khaliq, maka kita itu bisa disebut terikat dengan hukum syara. Jadi, syara itu adalah suruhan Allah sebagai pembuat hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba manusia secara kafah. Nah, itu tadi ya sudah saya sebutkan bahwa ketaatan kita itu menyeluruh. Jadi apapun yang Allah syariatkan, apapun yang Allah serukan, hukum-hukum Allah yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, maka kita harus ikhlas menerimanya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya tanpa memilih mana yang bagus, mana yang cocok dengan kita. Nah, itu. Jadi kita terikat dengan hukum syara. Nah, next, selanjutnya. Nah, ketika tadi kita sudah menyatakan ya, identitas kita adalah seorang Muslim. Tentu kita ingin mendapat predikat orang yang paling baik dari Allah. Maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Dan ketika kita sudah menjadi seorang Muslim, maka ada konsekuensinya tadi, yaitu taat, tunduk, dan patuh terhadap seluruh aturan Allah. Nah, maka kita perlu tahu sebenarnya tugas seorang Muslim itu apa. Nah, ternyata ini sudah dijelaskan Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu. Jadi tugas seorang Muslim tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah mana saja atau ibadah seperti sholat, ibadah yang dimaksud di sini adalah seluruh syariatkan oleh Allah. Jadi beribadah di sini itu juga bisa berarti kewajiban kita menutup aurat, kemudian ya termasuk ibadah mahdoh juga, menjauhi riba itu juga termasuk ibadah. Nah gitu. Jadi tugas orang Muslim adalah untuk beribadah kepada Allah sholat, zakat, dan lainnya. Tapi juga seperti menutup aurat. Ibadah ini bisa juga seperti contohnya memakai pakaian, kemudian menjauhi riba, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, ketika kita tadi
sudah menyatakan sebagai seorang muslim, kita sudah tahu konsekuensinya itu harus taat, patuh, dan tunduk kepada Allah. Kemudian ternyata tugas yang diberikan Allah kepada kita itu adalah untuk beribadah. Itu sudah kita laksanakan. Nah, pasti di sana akan ada tantangan. Ketika kita sudah ingin berubah menjadi lebih baik, berhijrah untuk menjadi lebih baik, pasti kita akan menemui tantangan-tantangan, dan itu memang ujian dari Allah untuk kita. Selanjutnya, ya, semua ingin masuk surga, tapi jalan ke surga itu banyak tantangannya. Seperti contohnya, mungkin kita akan ketika kita berhijrah menjadi lebih baik, mungkin kita akan dicap sebagai teroris, kemudian ada orang-orang yang sinis, kemudian nanti mungkin akan dijauhi teman, kemudian ketika kita memutuskan untuk berhijab syar'i, berpakaian syar'i ya, jadi menutup aurat, memakai gamis, terus kemana-mana itu memakai kaos kaki, biasanya itu akan banyak orang yang bertanya-tanya, ini sebenarnya anak ini itu aliran apa gitu. Terus pasti itu teroris kayak gitu. Biasanya teroris itu sing kudungnya om-om pakai kaos kaki gitu. Nah, pasti akan ada seperti itu karena ya memang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita itu hidup di zaman yang orang-orang itu banyak yang fobia terhadap Islam gitu. Dan mungkin juga tantangannya adalah kita bisa mendapatkan musibah atau cobaan, sehingga saat itu pas kita baru berhijrah, contohnya kayak orang yang menjauhi riba, kemudian dia mulai menjauhi riba, kok malah ternyata misalnya jualan, ternyata jualannya itu malah rugi, omsetnya sangat turun. Nah, itu mungkin adalah musibah dan cobaan. Karena Allah sudah mengatakan, karena Allah sudah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, dari terjemahan Quran surat Al-Insan ini, kita mengetahui bahwa Allah itu menguji seseorang ketika dia mulai ingin memperbaiki diri, itu Allah ingin mengetahui orang-orang yang benar-benar dia itu ingin berubah atau berhijrah, dan orang-orang yang hanya ingin berubah itu di mulut saja, tapi ternyata dia itu melakukan dusta. Nah, itu makanya ketika kita memutuskan untuk berubah menjadi yang lebih baik, berhijrah, maka tidak perlu takut dengan berbagai tantangan yang akan datang, karena itu memang sudah Allah gariskan, sudah Allah tetapkan, bahkan sudah tertulis dalam ayat Allah bahwa memang ketika kita mengatakan kami telah beriman, tidak mungkin kita akan dibiarkan saja tanpa ujian. Enak, nanti tiba-tiba kita masuk surga tanpa merasakan susah payahnya gitu ya. Contohnya kita ingin mendapat nilai yang bagus dalam pendidikan, pasti kita harus bersusah payah mendapatkan ujian dulu, sehingga nanti kita bisa naik peringkatnya sampai kita lulus. Nah, begitu juga kalau kita mengatakan kami telah beriman, maka nanti akan ada ujian-ujian Allah yang datang. Nah, itu untuk mengetahui, kalau ujian sekolah itu untuk mengetahui mana yang sudah paham pelajarannya dan mana yang belum. Nah, kalau
ketika kita udah mengatakan kita beriman, maka ujian kita itu untuk mengetahui. Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersungguh-sungguh dan benar dan siapa yang dusta. Tuh. Maka ketika ada ujian, ya tetap sabar saja. Insya Allah nanti akan ada surga yang nanti. Selanjutnya. Next. Nah, juga ini untuk penekanan ya, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya di belakangmu nanti akan ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar pada hari itu seperti halnya memegang bara api. Nah ini memang di belakang. Maksudnya ini kan pas Rasulullah bersabda ini di hadapan para sahabatnya. Nah, di belakang kamu nanti akan ada hari-hari yang penuh kesabaran. Sabar pada hari itu seperti halnya memegang bara api. Nah ini mungkin kita ini yang saat ini sudah berada dalam hari-hari itu yang penuh kesabaran. Jika kita tidak bersabar, maka api yang kita pegang itu justru akan membakar seluruh tubuh kita. Tapi kalau kita bersabar, kita itu seperti memegang bara api. Nah, ya ini adalah pilihan yang tidak sulit. Maka lebih baik kita memegang bara api di tangan kita daripada kita melepaskan bara api itu, kemudian akan membakar seluruh tubuh kita. Kemudian lanjutannya, orang yang beramal pada waktu itu akan diberi pahala seperti pahala 50 orang lain yang beramal seperti amalnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kalangan mereka? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan 50 orang di antara kalian. Nah, Masya Allah, ternyata ya sabar untuk menunjukkan identitas Islam kita, sabar ketika kita berubah menjadi lebih baik dan mendapat tantangan-tantangan yang sangat banyak, itu ternyata pahalanya itu bagaikan 50 orang yang beramal. Nah, bahkan bukan 50 orang yang beramal di kalangan kita ini, bahkan 50 orang di antara para sahabat, Masya Allah. Padahal kalau kita melakukan sholat, itu belum tentu sholat kita sehusyuk para sahabat. Kemudian puasa, belum tentu kita itu amalan yang kita lakukan saat Ramadan dan puasa itu belum tentu sebanyak para sahabat. Tapi kita bisa mendapat pahala 50 orang dari kalangan sahabat dengan bersabar ketika menerima tantangan dan ujian ketika kita mulai berhijrah dan mulai berubah menjadi yang lebih baik. Maka tidak perlu khawatir lagi ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan itu. Selanjutnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, dalam surat Az-Zumar ini dijelaskan juga bahwa pahala sabar itu tanpa batas. Nah, Al-Auza'i berkata bahwa yang dimaksud orang yang sabar pahalanya tidak bisa ditimbang atau ditakar. Sedangkan Nasudi mengatakan bahwa balasan orang yang sabar adalah surga. Nah, ternyata sabar ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan dalam berhijrah itu pahalanya tidak terbatas, bahkan tidak bisa ditimbang. Masyarakatnya mungkin sampai tidak bisa ditimbang dan ditakar. Nah, dan tidak ada yang setara dengan pahala sabar itu kecuali hanya dengan surga, insya Allah.
Nah, itu. Nah, yuk jangan ragu dan bersegeralah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini, maka ketika kita sudah diiming-imingi surga, maka tidak mungkin kalau kita tidak ingin bersegera pada surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita aja berada di bumi yang menguasai bumi ini, itu sudah berasa sangat besar. Keliling bumi pun kita tidak bisa, apalagi dengan berjalan kaki. Dengan kendaraan aja harus menempuh berhari-hari. Nah, bisa kita bayangkan luasnya surga itu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Selanjutnya, nah, jadi mari kita buka topeng kita dan tunjukkan diri kita sebagai seorang muslim. Ana muslim qabla kulla syai'. Saya muslim sebelum segala sesuatu. Jadi ketika kita sekarang sudah menjadi mahasiswa, maka ingatlah bahwa kita muslim sebelum kita bangga menjadi mahasiswa. Maka banggalah dulu menjadi seorang muslim. Kemudian kalau kita sekarang sedang menjadi pelajar, maka ingatlah bahwa sebelum menjadi pelajar, kita itu sudah menjadi muslim lebih dahulu. Maka jangan sampai kita itu malu atau menyembunyikan identitas muslim kita di balik topeng. Gitu ya. Jangan kita ragu-ragu untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang muslim yang taat Islam secara kafah. Tidak hanya separuh-separuh. Biarkan saja jika ada orang yang menyebutkan kita ini teroris atau Islam yang aneh-aneh, terlalu kenemenen gitu. Nah, yang penting kita itu bangga menjadi seorang muslim agar kita menjadi orang-orang yang paling baik, yang mendapat predikat orang yang paling baik tadi dari Allah. Gitu. Nah, mungkin sampai di situ saja. Saya kembalikan kepada Di Anggi, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah. Terima kasih Kak Dewi untuk materinya. Nah, gimana nih teman-teman? Apa ada pertanyaan dari materinya Kak Dewi tadi? Sebentar. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Kak Wulan dari Pintin. Aku bacain ya Kak Dewi. Kak mau bertanya, misal kita sebenarnya sudah paham bahwa kita tuh harus percaya diri, bahwa kita tuh muslimah, cuma berbagai tantangan mesti menghampiri. Misal dijauhi teman, itu rasanya sakit banget Kak, padahal kita nggak salah ke dia. Cuma karena kita hijrah aja, gimana biar kita bisa taat pada Allah, kehidupan sosial kita juga oke gitu Kak. Nah, gimana itu Kak? Supaya seimbang. Ini langsung dijawab ya? Atau ada Boleh. pertanyaan lain? Ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain aja ya, sambil kita jawab. Ya. Ya, ketika kita sudah paham bahwa kita itu harus bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslimah atau muslim, tapi kita khawatir akan dijauhi teman, gimana biar kita bisa taat kepada Allah, kehidupan sosial kita juga oke. Nah, begini, ketika kita berkehidupan sosial, itu pasti kita akan
ada itu ya apa itu namanya hubungan timbal balik itu ya pokoknya akan berkomunikasi dan yang lain-lainnya. Nah di situ kita harus selalu menjaga adab dan akhlak yang benar. Kalau misal dia tidak suka dengan kita berubah dari segi pakaian, ya biarkan saja, biar teman kita itu melihat bahwa kita itu tidak berubah seperti yang mereka sangkakan. Mungkin mereka menyangkanya kita itu nanti akan mengerikan kayak teroris-teroris gitu. Nah, dengan kita selalu berucap yang baik, kemudian berakhlak yang baik, kemudian kita memahami adab-adab dalam berteman, nah, maka insya Allah kehidupan sosial kita itu juga akan mengikuti, akan baik. Nah, kemudian kalau misalnya kita tetap saja dijauhi oleh teman-teman, padahal kita sudah melakukan demikian, maka ya tidak apa-apa, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Insya Allah nanti ketika kita berhijrah menjadi yang lebih baik, teman kita itu akan menyesuaikan, maksudnya nanti akan Allah datangkan teman-teman lagi yang baik, yang sefrekuensi dengan kita. Pasti itu. Ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik, pasti nanti kita akan ditunjukkan Allah dengan misalnya komunitas-komunitas yang baik, yang mengingatkan kita pada Islam, dan selalu mengajak dalam kebaikan. Nah, nanti teman-teman yang sudah tidak sefrekuensi, mereka memang akan minggir secara otomatis. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Tetap saja kita harus berbuat baik. Tapi insya Allah kalau kita memang berniatan untuk berhijrah menjadi yang lebih baik, pasti nanti akan Allah datangkan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Dan jangan lupa kita harus selalu cari-cari komunitas-komunitas yang selalu mengikatkan kita kepada Allah dalam kebaikan, kemudian yang mempelajari Islam secara menyeluruh itu. Jadi kita selalu ada penyemangatnya gitu. Contohnya kayak kita membuka misalnya membuka ingin mencari baju di marketplace, nanti kan kita pasti akan diikuti lagi oleh iklan-iklan itu terus gitu. Nah seperti itu juga kalau kita mencarinya kayak di YouTube juga ya. Misalkan kita mencari, awalnya kita mencari tentang, atau di Instagram kita mencari tentang komunitas Islam atau Muslimah Youth Community, nanti pasti akan ada rekomendasi teman atau komunitas yang lain yang tentang Islam. Ya begitulah, memang kalau apa yang kita cari itu kebaikan, nanti Allah akan berikan lagi yang lebih baik. Kemudian kalau yang kita cari itu ternyata tentang hal-hal yang buruk, pasti nanti rekomendasinya itu juga kayak gitu. Contohnya misalnya kita nyarinya di Instagram itu BTS, nanti pasti, atau drakor-drakor gitu ya. Nah, nanti pasti akan ada muncul di feed kita, di feed Instagram kita itu kayak gitu terus. Nah, gitu. Maka memang Allah itu akan mempertemukan kita dengan komunitas yang sefrekuensi. Jadi teman-teman kita juga mungkin akan menyesuaikan yang seperti itu. Nah, gitu Kak Anggi. Bagaimana? Masya Allah, terima kasih Kak Dewi. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan selanjutnya. Gimana untuk Kak Wulandari? Alhamdulillah saya jadi tercerahkan dan lebih bersemangat. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Dewi. Gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Sebentar ya Kak.
Gimana? Apakah ada? Sepertinya sudah nih Kak Dewi. Ya. Apa kita tunggu dulu Kak Dewi? Ya. Oke. Sepertinya sudah ya Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Dewi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa di sore hari ini. Jadi tadi saya merangkum itu Ya, sepertinya Kak Anggini terlempar dan belum kembali-kembali ya. Saya juga barusan habis terlempar juga, tapi terus cepat udah kembali, padahal udah nggak pakai video. Ya, karena Kak Angginya belum kembali juga, dan kita sudah menjelang buka puasa, masih setengah jam lagi ya. Oh, di sana hujan. Oh iya, iya makanya biasanya ya kayak gini kendalanya kalau online ya. Jadi kalau hujan itu sangat mempengaruhi. Apalagi yang terpengaruhi sinyalnya MC-nya. Nah, jadi di sini saya mau itu ya. Oh, Kak Anggi sudah kembali. Oh iya, monggo Kak Anggi.
tadi ingin Maaf ya Kak merangkum ya, ya. apaan tiba-tiba keluar tanpa permisi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Dewi yang telah mengisi materi kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan Fatihah dan doa berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.